Kisah sepasang batu akik Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Di malam tahun baru ini saya mencoba untuk bercerita tentang batu cincin lagi nih. Batu cincin ini adalah batu cincin kesayangan almarhum ayah saya. Di tahun 2009 kalau enggak 2010, saya lupa persisnya. Bapak saya dibagi cincin nih sama guru besar Bangau Putih. Cincinnya berupa cincin Yaman. Ini kalau disenterin merah, ini. Beliau dipakai lah ini cincin ini. Nah, cincin ini dipakai lah, selalu dipakai sama beliau di jari kanannya beliau, karena sebelah kiri beliau pakai cincin topaz. Suatu ketika setelah diberi ini, ayah saya itu kan ya biasa lah, kan nggak ngerti apa-apa lah. Dan suatu hari beliau pulang kerja biasa, dulu kan kita dagang es jus ya, dagang es jus, dagang es lah gitu. Beliau selalu beli alpukat lah di daerah Pasar Minggu. Mobil beliau masih mobil Citroen waktu itu, sudah Taruna waktu itu. Pasar Minggu, sampai di Pasar Minggu beliau mau parkir nih. Kemudian baru mau buka pintu, setelah parkir dia buka pintu, ada yang nimpuk, bletak, kenceng banget bapak saya. Ada apaan sih, ada yang nimpuk gitu kan. Bapak saya kan sampai agak emosi juga karena udah malam, terus kayak ditimpuk gitu kan. Ternyata apa teman-teman, pas bapak saya masuk ke dalam melongok gitu, ini batu ini sama persis sama dengan batu ini, cuman dia lebih besar. Ini batu Yaman juga dan terlempar sampai ke dalam gitu. Jadi datang sendiri, istilahnya kayak datang gitu ke dalam mobilnya bapak saya nih. Inilah batunya nih, sama persis, batu Yaman juga sama. Dan ketika bapak saya membawa batu ini ditanya, ini adalah pasangannya, ini yang perempuannya, ini lakinya. Jadi inilah batu Yamannya. Jadi saya pakai dan saya simpan sampai hari ini, berpasangan. Nah, setelah itu bapak saya bingung, wah berarti ini ada apanya gitu ya batu. Ya udah lah, tapi bapak saya tetap pakai. Dan nah, setelah bapak saya wafat tahun 2015 atau 2016 lah, saya pakai cincin ini ke kantor. Karena saya seneng batu juga, saya pakai cincin ini. Dan di kantor ada orang namanya almarhum Pak Yatno ya, namanya Pak Yatno. Itu beliau juga sedikit bisa melihat. Saya datang dari lift, kemudian menuju ruangan saya itu berjarak kira-kira berjarak kira-kira 3 meter tuh dia langsung teriak-teriak, stop. Satrio, stop. Kenapa? Jangan deketin saya dulu. Kalau nggak lepas dulu cincinnya. Nah, kenapa Pak Yatno? Jadi menurut Pak Yatno ada kakek-kakek di dalam sini, kakek-kakek berjubah putih tua sekali, bertongkat. Ini ada di dalam sini. Jadi beliau melihat gitu. Waduh, aku bilang ya jangan begitu juga Pak Yatno. Ini kan hanya cincin, aku bilang gitu. Tapi jangan deketin saya. Cincin ini ada isinya katanya, menurut Pak Yatno gitu, ada isinya. Saya nggak tahu apa yang disebut namanya kodam atau apa, yang jelas itu ada isinya. Nah, herannya lagi, sama seperti cincin saya yang ametis kemarin, yang ungu yang dari pemberian Pak Desa, ini juga sama. Cincin ini selalu koplok ini, nggak pernah mau dirapiin atau diikat. Saya waktu itu udah sering juga, kemarin juga saya baru saja ke tukang batu, saya kencangin lagi, tetap begini terus. Berbeda dengan ini sama lah cincin ini. Itulah teman-teman cerita dari saya di episode ke-32, bahwa inilah
cincin ini punya misterius dan saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngalamin. Dan sorry, ini juga sama. Ini ketika awal pertama tahun 2015 ketika saya ketemu batu ini di lemarinya Bapak. Ini ada kejadiannya ada kejadian yang mungkin beliau nggak cocok dengan saya. Pertama-tama saya belikan kotak dan atasnya ada kaca, itu setiap malam suka setrak kayak loncat gitu dah. Dan itu sudah berlangsung selama kurang lebih berapa bulan. Kemudian saya cuman ya biasa, saya cuman ngobrol, kalau mau ikut saya tolong ikutin dengan aturan saya gitu, saya bilang gitu. Makanya setelah itu sih aman. Jadi inilah cincin kembar, ya cincin kembar tidak sama teman. Ini sama-sama jenisnya Yaman wulung yang merah dalamnya. Nah itu teman-teman, itulah cerita dari sepasang batu Yaman peninggalan almarhum bapak saya. Semoga bisa malam ini bisa membuat cerita ini menarik dan teman-teman berkesan. Mudah-mudahan jangan jadi suatu momok atau apapun terhadap cincin. Makanya jangan menanggapi sesuatu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Demikian cerita dari kami, cerita Misteri Satria. Tetap percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah padanya, beribadah padanya, berdoa padanya, minta perlindungan. Apapun di dunia ini tidak ada yang bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita mendatang. Salam cerita Misteri Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.